Bayangkan sebuah pagi yang tenang di perbatasan Sumi. Sejumlah tentara muda tengah berbaris rapi. Ada yang baru saja menyelesaikan pelatihan menembak. Ada pula yang sibuk menyiapkan perlengkapan di barak. Tidak ada yang tahu bahwa hari itu akan jadi hari terakhir mereka melihat langit. Dari ketinggian ratusan ribu kaki, sebuah rudal balistik melesat tanpa suara. Iskander M, sebuah nama yang kini tak hanya dikenal di medan perang, tapi juga menjadi simbol ketakutan baru dalam perang modern. Dalam satu hantaman presisi, kamp pelatihan itu rata dengan tanah. 70 prajurit gugur, 20 diantaranya adalah instruktur militer. Tak ada peringatan, tak ada sirene, tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dan yang lebih memilukan, kamp ini terletak hanya 50 km dari perbatasan Rusia, wilayah yang seharusnya dijaga dengan sangat ketat. Justru menjadi titik paling rawan. Tapi pertanyaannya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Apakah ini sekadar kesalahan strategi? Atau bukti bahwa Ukraina kini benar-benar kehabisan pelindung? Hari ini kita akan mengupas bukan hanya kekuatan mematikan rudal Iskander M, tapi juga bagaimana perang tak hanya dimenangkan oleh senjata, melainkan oleh ketakutan, keraguan, dan keputusan yang salah. Serangan mendalam kembali mengguncang wilayah Sumi. Kali ini rudal balistik Iskander M yang diluncurkan oleh Angkatan Darat Rusia menghantam sebuah kamp pelatihan militer Ukraina. Hasilnya tidak main-main, sekitar 70 prajurit tewas, termasuk diantaranya 20 orang yang bertugas sebagai instruktur. Serangan ini menjadikan salah satu pukulan paling menyakitkan bagi Kiev dalam beberapa pekan terakhir. Kementerian Pertahanan Rusia pun angkat bicara. Mereka menyebut operasi ini merupakan hasil dari misi pengintaian yang dilakukan oleh pasukan mereka. Bukan hanya merenggut banyak nyawa, serangan ini juga meratakan sebuah gudang amunisi dan menghancurkan tak kurang dari 10 unit kendaraan militer milik Ukraina yang berada di lokasi tersebut. Tragedi di Sumi memunculkan satu pertanyaan besar, siapa yang bertanggung jawab? Banyak kalangan menilai bahwa petinggi militer Ukraina seharusnya menyadari resiko besar menempatkan kamp pelatihan di wilayah yang sudah berkali-kali menjadi sasaran serangan Rusia. Namun anehnya, justru di sanalah lokasi itu didirikan. Alasan dibalik keputusan ini, demi memperkuat zona penyangga, demi melindungi Sumi dari serangan lebih lanjut. Sayangnya, keputusan tersebut malah berujung bencana. Akibatnya, sorotan tajam pun mengarah ke jajaran militer Ukraina. Kritik bermunculan dari berbagai penjuru, termasuk dari Mariana Bezula, salah satu anggota parlemen Ukraina di Verkhovna Rada. Ia secara terbuka mengecam keputusan menempatkan kamp pelatihan hanya 50 km dari perbatasan Rusia, jarak yang dianggap terlalu dekat dan sangat rentan diserang. Tak hanya Bezula, sejumlah anggota parlemen lainnya juga mempertanyakan logika di balik keputusan militer tersebut. Mengapa pelatihan justru dilakukan di zona beresiko tinggi seperti Sumi? Pertanyaan serupa juga datang dari kalangan masyarakat sipil yang menyebut tindakan itu sebagai keputusan gegabah dan tidak bertanggung jawab, seolah-olah pasukan ditempatkan begitu saja di depan pintu serangan musuh. Di balik tragedi di Sumi, ada satu faktor penting yang tidak bisa diabaikan, persediaan rudal balistik taktis milik Rusia yang jauh lebih besar dibandingkan milik Ukraina. Keunggulan ini telah memberi Moskow kelebihan strategis sejak pecahnya konflik besar pada Februari 2022. Terlebih lagi, sejak tahun 2023, intensitas serangan dengan sistem Iskander M meningkat drastis karena industri pertahanan Rusia berhasil memperluas produksi rudal balistik 9K720 secara signifikan. Dengan tambahan pasokan ini, militer Rusia mulai menerapkan pendekatan baru di medan tempur. Salah satu taktik yang paling menonjol adalah serangan ganda. Strategi yang mulai diterapkan secara aktif sejak November 2023 dan menjadi ciri khas serangan jarak jauh Rusia. Taktik ini melibatkan peluncuran 2 gelombang rudal ke target yang sama. Rudal pertama menghantam sasaran utama, lalu disusul rudal kedua setelah jeda waktu yang telah diperhitungkan. Biasanya saat pasukan Ukraina mulai mendekat untuk melakukan evakuasi atau pemeriksaan kerusakan. Efeknya sangat merusak karena rudal kedua seringkali mengenai pasukan bantuan. Salah satu contohnya terjadi di Desa Budi, wilayah Kharkiv yang tengah diperebutkan.
Rudal pertama menghantam rangkaian kereta, menghancurkan beberapa gerbong dan infrastruktur di sekitarnya. Saat petugas dari Kementerian Dalam Negeri dan Layanan Darurat Ukraina tiba, rudal kedua menghantam lokasi itu, menewaskan Kepala Departemen Distrik Kharkiv dari Layanan Darurat Negara. Taktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga membebani mental pasukan Ukraina. Banyak unit kini lebih waspada dan memilih menunda proses evakuasi karena takut akan serangan susulan. Ketidakpastian semacam ini menciptakan tekanan besar di lapangan. Dalam sejumlah kasus, unit Ukraina bahkan memilih meninggalkan area yang diserang Rusia. Bukan karena kekurangan sumber daya, tetapi karena kekhawatiran akan datangnya gelombang kedua yang bisa menghantam kapan saja. Tanpa strategi yang matang dari satuan rudal Rusia, sistem Iskander-M tetap harus dianggap sebagai salah satu persenjataan paling berbahaya yang dimiliki Moskow. Kapabilitas rudal ini bukan hanya terbukti mampu menghancurkan target-target strategis, tetapi juga sanggup menembus pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat yang telah dikerahkan di sejumlah titik penting Ukraina. Kemampuan ini menjadikan Iskander-M bukan sekadar senjata penghancur, tetapi juga sebagai pengganda kekuatan tempur yang secara nyata meningkatkan tingkat kerentanan pasukan Ukraina di berbagai wilayah. Keunggulan Iskander-M dalam mengelabui sistem Patriot berasal dari rancangan teknisnya yang sangat khusus. Saat meluncur, rudal ini tidak menempuh jalur balistik konvensional, melainkan mengikuti lintasan kuasi balistik yang jauh lebih sulit diprediksi. Selain itu, pada fase akhir penerbangannya, rudal ini dapat melakukan manuver mengelak dan melepaskan umpan untuk mengacaukan sistem pertahanan udara lawan. Kombinasi manuver ini membuatnya sangat sulit dicegat, menjadikan Iskander-M salah satu senjata berpresisi tinggi dengan kemampuan bertahan yang juga luar biasa. Dari segi mobilitas, sistem Iskander-M memiliki keunggulan karena diluncurkan menggunakan truk 8x8 yang memberinya fleksibilitas tinggi saat dioperasikan. Kemampuan untuk berpindah lokasi dengan cepat membuat sistem ini lebih sulit untuk dilacak dan dicegah sebelum peluncuran terjadi. Mobilitas tinggi dari platform peluncurnya inilah yang menjadi salah satu faktor utama mengapa sistem ini begitu efektif digunakan di medan tempur yang dinamis. Fleksibilitas operasional Iskander-M juga terlihat dalam metode penentuan sasarannya. Rudal ini mampu mengandalkan beragam sumber intelijen untuk mendapatkan data target. Bisa melalui satelit, pesawat pengintai, pengamat artileri di darat, maupun hasil pemindaian udara yang diolah dalam sistem komputer. Banyaknya jalur penargetan ini menjadikan Iskander-M sangat adaptif terhadap berbagai kondisi di lapangan dan membuatnya mampu menyerang sasaran-sasaran strategis milik Ukraina dengan presisi yang tinggi. Dalam operasionalnya, rudal Iskander-M melaju dengan kecepatan hypersonik mencapai 6 hingga 7 kali kecepatan suara atau setara dengan sekitar 4.600 hingga 5.300 mil per jam. Dengan lintasan penerbangan di ketinggian lebih dari 164.000 kaki di udara, rudal ini menjadi sangat sulit untuk dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun. Selain kecepatan dan ketinggiannya, rudal balistik ini juga memiliki jangkauan sejauh 310 mil, menjadikannya sangat mudah menjangkau berbagai wilayah penting di Ukraina, termasuk kota strategis seperti Sumy. Begitu mendekati target, Iskander akan menukik tajam ke arah sasaran dengan kecepatan supersonik. Tingkat akurasinya pun sangat tinggi dengan Circular Error Probable atau CEP hanya sekitar 5 hingga 7 meter, sehingga peluang melesat dari target hampir tidak ada. Ketika hulu ledak seberat 1.700 pon menghantam tanah, daya ledaknya mampu meratakan area seluas 25.000 meter persegi, atau kira-kira setara dengan 2 lapangan sepak bola dalam satu kali hantaman. Tidak mengherankan jika hingga hari ini Iskander-M tetap menjadi senjata andalan dalam invasi Rusia ke Ukraina. Rudal ini memang dirancang khusus untuk menghancurkan target-target kecil maupun area spesifik seperti sistem artileri, pertahanan udara, rudal anti-serangan, pos komando, simpul komunikasi penting, serta konsentrasi pasukan musuh. Berkat sistem pemandu dan teknologi penguncian targetnya, rudal Iskander tidak hanya mampu menghantam sasaran statis, tetapi juga efektif untuk menyerang target yang sedang bergerak sekalipun.
Efektivitas rudal balistik Iskander-M telah mencatat sejumlah pencapaian penting sejak dimulainya invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Salah satu momen paling mencolok terjadi pada 5 Maret 2024 ketika sebuah sistem peluncur roket M142 High Mobility Artillery Rocket System atau HIMARS buatan Amerika Serikat dipastikan hancur oleh serangan rudal Iskander di dekat Nikhanorivka, wilayah timur Oblast Donetsk. Ini merupakan pertama kalinya sistem HIMARS dihancurkan di medan perang Ukraina. Sebuah pencapaian simbolis sekaligus strategis bagi Rusia. Tak berhenti di situ, rudal Iskander juga berhasil menghantam 2 peluncur M901 yang disuplai oleh Jerman untuk sistem pertahanan udara Patriot, MIM-104, di sekitar Pokrovsk. Serangan ini pun menjadi insiden pertama yang mencatatkan kerusakan pada komponen sistem Patriot di wilayah Ukraina. Namun salah satu pukulan yang paling menyakitkan yang dialami militer Ukraina akibat rudal Iskander terjadi saat pangkalan udara Kryvyi Rog menjadi sasarannya. Serangan tersebut berlangsung pada 3 Juli 2024 dan menyebabkan hilangnya 2 aset udara penting milik Ukraina. 1 jet tempur Mikoyan MiG-29 serta 1 jet serang Sukhoi Su-25. Kehilangan ini bukan hanya berdampak secara material, tetapi juga memperlemah daya gempur Angkatan Udara Ukraina yang sudah berada dalam posisi sulit sejak serangan udara intensif Rusia terus berlanjut dari tahun ke tahun.